Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1050 berubah pikiran. Clara menggunakan nada centil itu lagi, dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Gedi mengerutkan kening, kenapa kamu kembali lagi? Kata-kata Clara membuat Gedi tidak bisa berkata-kata, dia sudah pergi, kenapa dia kembali lagi dan lagi? Clara cemberut, air mata berlinang. Gedi, apa kamu begitu tidak berperasaan? Apa kamu melupakan hubungan kita tahun ini? Gedi mengepalkan tinjunya merasa sedikit tak tertahankan, memang mereka sudah mengalami banyak hal selama setahun ini yang dianggap emosional. Hari-hari sulit telah dilalui bersama. Dan sekarang dia kaya, tetapi malah putus. Bisa berbagi suka tanpa duka. Gedi merasa sedikit lebih senang, dia melihat mobil aku kembali barusan. Bagaimana dengan sekarang? Dia benar-benar berubah pikiran, bukan? Thomaskin mengerutkan kening, merasakan ada yang tidak beres. Jika Clara benar-benar tidak peduli dengan uangnya, bagaimana dia bisa naik BMW-nya dengan pria gendut itu sekarang? Apakah dia suka pria tua dan gemuk? Bukankah itu tidak masuk akal? Dan waktu kembalinya Clara agak salah. Thomaskin baru saja menyelesaikan transfer, dan Clara datang ke sana. Tidakkah beritanya terlalu jelas? Thomaskin bertanya-tanya apakah Clara tahu uang itu telah ditransfer. Thomaskin menarik Gedi dan berbisik. Apakah dia tahu kartumu? Gedi terdiam sejenak, lalu teringat. Ya. Milikku terikat dengannya. Kali ini Gedi bereaksi lagi, tidak heran Clara ini berubah pikiran begitu cepat, bukan hati nurani atau emosi sama sekali, gara-gara uang, dia tahu Gedi kaya. Memikirkan hal ini, Gedi menjadi tenang kembali dan memandang Clara dengan senyum mempermainkan. Kenapa, sekarang ingin bicara tentang perasaan denganku? Clara berpura-pura menjadi lembut dan berkata, aku selalu menghargai hubunganku denganmu, tapi kamu tidak terlalu menyayangiku. Jika aku ingin pergi, kamu tidak akan menahanku sama sekali. Gedi juga menunjukkan seringai main-main di wajahnya. Menahanmu? Apakah kamu yakin ingin aku menahanmu? Aku tidak punya apa-apa. Aku berbohong padamu. Apakah kamu masih ingin bersamaku? Clara menggelengkan kepalanya dengan kekecewaan di wajahnya. Gedil, kamu terlalu tidak percaya denganku. Siapa menurutmu aku ini? Aku suka dirimu bukan uangmu. Bahkan jika kamu miskin sekarang, aku juga akan menyukaimu. Gedi tersenyum tipis, ya, aku benar-benar miskin sekarang. Mobil itu milik teman aku. Uang di kartu aku juga digunakan oleh teman aku untuk berinvestasi di kartu aku. Dia akan segera menariknya kembali. Uangnya bukan milikku. Clara kaget, dia merasa kehilangan muka, sepertinya Gedi juga tahu bahwa dia mendapat SMS, lagi pula kartu itu masih ada di tangannya. Saat ini, Clara menyesal telah membuang kartu tersebut. Meski bukan pemilik kartu, dia tidak bisa menarik banyak uang sekaligus, tapi tarik saja sebanyak yang bisa ditarik. Sekarang sudah berakhir, kartu hilang, dan 500 juta yuan tidak ada hubungannya dengan dia. Clara merasa Gedi masih mengujinya, jadi Clara tidak berani mengendur dan terus beraksi. Gedi, aku sudah bilang, aku menyukai dirimu. Selama kamu memperlakukan aku dengan tulus, kamu miskin pun akan aku ikuti kamu selamanya. Gedi tersenyum, kata-kata Clara benar-benar tulus, dan jika Thomaskin tidak mengingatkannya sebelumnya, dia mungkin akan mempercayainya lagi. Ilnah, kalau begitu, mari kita menikah. Clara terkejut, menikah. Baik. Perhitungan Clara sangat bagus, ada 500 juta yuan di kartu Gedil. Setelah menikah, Clara akan langsung ribut minta cerai. Setelah perceraian, properti dibagi menjadi 2, dan 200 juta yuan akan dia peroleh. Jangankan 200 juta, kalaupun hanya bisa dapat 20 juta, Clara bisa gembira setengah mati. Oke, ayo menikah,
Kita pergi sekarang. Gedi bersikap meremehkan, membawa Clara ke dalam mobil dan langsung menuju ke Biro Urusan Sipil. Ada 3 orang di dalam mobil itu, Gedi, Thomas-kin, dan Clara. Kata Gedi saat mengemudi. Tuan Qin, aku siap untuk menikah. Ketika Thomas-kin mendengar ini, dia segera mengerti, mengerutkan kening dan berkata dengan berharisma. Menikah. Kamu mungkin akan memiliki banyak urusan nantinya. Kamu juga tahu aturan perusahaan kita, jika kamu menikah, kamu bisa meninggalkan pekerjaanmu, tidak perlu menjadi sopirku. Setelah berbicara, Gedi menghela nafas, oke, Presiden Qin, aku akan mengantarmu kembali, dan kami akan naik taksi. Wajah Clara berubah ketika dia mendengar percakapan Gedi dan Thomas Qin. Apakah Gedi ini benar-benar seorang pengemudi? Ding dong. Ponsel Clara dan Gedi berdering pada saat yang bersamaan, terdengar seperti pesan teks. Gedi tidak membacanya karena sedang mengemudi, tapi dia tahu apa pesan teksnya. Clara mengeluarkan ponselnya dan meliriknya. Kartu naga kamu dengan nomor akhir 85115 telah dikurangi 500 juta yuan. Dan saldonya wajah Clara tiba-tiba menjadi gelap. Tidak ada uang. 500 juta yuan ini benar-benar bukan milik Gedi. Seperti yang dia katakan sebelumnya, uang ini hanya disimpan oleh Bos Qin, orang lain. Untuk waktu yang singkat, dia tidak berhak menggunakan uang itu sama sekali, dan pergi begitu saja dari rekeningnya. Clara merasa sangat bodoh. Mobil mewah apa dan uang apa semua palsu. Dia adalah seorang pengemudi. Hanya seorang pengemudi yang kehilangan pekerjaannya. Pekerjaan sebelumnya lebih dari 3.000 dan gajinya cukup stabil. Supir ini kelihatannya lebih besar gajinya dari itu, tapi nyatanya dia tidak punya masa depan. Berapa uang yang bisa dia hasilkan sebagai supir? 8.000 yuan sudah sangat tinggi. Dan sekarang Gedi telah dipecat, orang miskin tetap adalah orang miskin. Tidak akan pernah bisa berubah. Pria seperti itu, tanpa pekerjaan, tanpa rumah, tanpa mobil, bagaimana Clara bisa menikah dengannya? Setelah menerima sertifikat, dia menemukan bahwa dia tidak punya apa-apa, dan kemudian berpisah. Lalu dia menjadi pernikahan kedua tanpa alasan. Berhenti, aku ingin turun. Suara dan sikap Clara menjadi dingin. Gedi terdiam sesaat, dan mengerem ke pinggir jalan. Lasiara, ada apa denganmu? Clara mendengus dingin, ada apa denganku? Kamu mengatakan ada apa denganku, kamu pembohong. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin menjadi rendah hati lagi? Kamu hanya seorang supir, mana bisa kamu menjadi tinggi hati? Kamu juga mengambil foto dan posting di Moments dengan sok kaya. Apa ini berarti, Gedi? Ucapan Clara membuat sindiran di wajah Gedi semakin kental. Apa yang salah? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak peduli dengan uangku? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu hanya peduli dengan hatiku yang sebenarnya? Clara berkata, ya, aku hanya peduli dengan ketulusan kamu, tetapi apakah kamu tulus kepada aku? Kamu berbohong kepada aku berulang kali, aku sudah muak. Setelah berbicara, Clara membuka pintu dan keluar dari mobil. Ketika turun dari mobil, kebetulan Hiro Zhou keluar dari toko ponsel. Melihat Clara turun dari mobil mewah, wajah Hiro Zhou tidak begitu baik. Clara, ada apa denganmu? Foto lingkaran pertemanan pria yang ditunjukkan Clara barusan adalah mobil ini, dan Hiro Zhou tahu apa yang terjadi tidak peduli betapa bodohnya dia. Clara memutar pikirannya dengan cepat dan menjelaskan dengan cepat. Kak Hiro, bukan itu yang kamu pikirkan. Itu mantan pacarku. Dia bekerja sebagai sopir untuk orang lain dan selalu mengganggu aku. Aku baru saja memberitahunya dengan jelas. Sekarang telah aku jelaskan, aku masih mencintaimu. Setelah berbicara, Clara meraih lengan Hiro Zhou dan bertanya sambil melihat telepon di tangannya. Kak Hiro, apakah ini telepon yang kamu belikan untuk aku? Hiro Zhou tersenyum, ya, Apple 9 Plus, 12.000 yuan, sekarang ponsel paling mahal di pasaran,
aku tetap bisa membelinya. Dapatkah mantan pacar kamu yang seorang pengemudi mampu membelinya? Hiro Zou berdiri di bawah, menatap Gedi di dalam mobil dengan mata provokatif. Gedi mengerutkan kening dan membunyikan klakson. Didi. Hiro Zou mendengus dingin, klakson apa kamu, hanya seorang supir sok apa? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.